Sampurasun. Selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Selamat malam, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Apa kabar teman-teman semuanya pendengar Ruang Cerita? Saya selalu berdoa bagi teman-teman yang masih bekerja di luar untuk selalu tetap sehat, tetap semangat. Ingat protokol kesehatan paling utama. Dan teman-teman yang bekerja di rumah, yang mendapatkan privilege bekerja di rumah, teman-teman juga harus jaga kesehatan, juga jangan selalu banyak begadang. Tetap juga ingat keluar seperlunya dan kita sama-sama bangun dan melawan COVID-19. Di episode kali ini saya kedatangan, saya bilang adalah AA saya, kakak saya yang sudah mentor saya yang sudah lama banget tidak ketemu dengan beliau karena mungkin beliau sibuk, saya juga punya kesibukan juga. Alhamdulillahnya dipertemukan lagi melalui via udara dan di Ruang Cerita. Beliau akan banyak cerita kiat-kiat sukses beliau hingga sekarang. Saya sangat mengagumi beliau karena beliau dari awal tahu banget saya perjalanan beliau hingga sekarang, dan alhamdulillah udah punya rumah sendiri dan lain-lain. Pokoknya hari ini kita bahas, dan beliau ini adalah orang di balik layar kesuksesan juga dari Young on Top. Siapa lagi kalau bukan Ricky Sun. Apa kabar Assalamualaikum. Waalaikumsalam Fajar. Selamat malam pendengar Ruang Ceritanya Fajar. Kumaha damang Alhamdulillah sok skill-nya enak, raos, sehat. Aku terakhir ketemu paling 2018 kalau nggak salah. 2018, 2 tahun. Ya aku pindah ini aja udah hampir 2 tahun. Aku pindah rumah sini aja ya. Jadi udah lebih banget. Aku belum main ke rumah lagi. Matakna atuh ayo. Jadi teman-teman, Ari Kisun ini merupakan salah satu direktur operasional di Young on Top, yang dimana kalau teman-teman dengar Young on Top itu mungkin sudah sangat famous dengan Mas Billy Bun ya. Tapi di balik itu semua salah satunya ada bagian dari Ari Kisun. Tapi sebelum Ari Kisun cerita tentang Young on Top, nih kesibukan sehari-hari selama mungkin nih kan udah kita mau menuju 4 bulan ya di rumah aja. Nah, ada nggak sih hal yang berbeda dari yang AA rasakan selama dari sebulan sampai hingga hari ini? Gue ternyata bisa masak ya, atau ternyata Ari Kisun punya hal yang tapi nggak bisa dilakukan, tapi hal pada saat pandemi ini bisa gitu lah. Boleh dong cerita kepada teman-teman Ruang Cerita. Oke, halo, salam kenal semuanya gitu ya. Anyway, thank you banget Fajar untuk kesempatan sharingnya untuk teman-teman pendengar Ruang Cerita. Jadi betul banget dan pas banget hari ini atau malam ini adalah hari ke 90 hari saya di rumah, tepat hari 90 ini. 90 hari gitu. Ya? Betul, hari ke-90 saya di rumah, beneran gak kemana-mana, gak mudik, gak kemana-mana. Terus apa perbedaannya gitu ya antara normal biasa yang kemarin gitu sama the new normal saat ini, yaitu banyak banget ternyata yang bisa saya lakukan gitu, dimana pada waktu normal tuh nggak bisa saya lakukan. Contohnya adalah kalau biasa di hari dulu gitu ya, sebelum ada WFH ini, saya itu olahraga cuman sehari sekali pagi-pagi. Saya jam 6:30 udah ada di kolam renang, biasanya 6:30 pagi tuh sampai 6:30 gitu. Terus sisanya ke kantor. Nah tapi sekarang saya olahraga bisa 2 kali, pagi-pagi sama sore hari gitu ya, workout gitu. Kalau kemarin cuman berenang, sekarang bisa berenang sama workout gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan saya itu cukup aktif di sosial media ya, di Instagram. Jadi banyak banget FYI Jar, saya itu setiap hari bisa nerima DM 50 sampai 100 DM. Serius? Seriusan, yang isinya sehari itu pasti nanya, Kariki tips itu kan pusing ya. FYI aja, gua itu balas mereka dengan kata-kata dengan icon lope doang, lope. Padahal pertanyaan, tapi saya jawabnya lope karena nggak ada waktu untuk saya jawab mereka kan. Akhirnya saya mikir waktu selama WFH kemarin, saya bisa memfasilitasi pertanyaan dengan cara apa ya? Saya kumpulin tuh
banyakin yang nanya tentang apa, tentang karir, tentang investasi, tentang apapun ya gitu. Tentang akhirnya saya bikinlah YouTube channel 2 bulan yang lalu gitu. Saya bikin YouTube channel di mana kontennya itu adalah konten yang banyak banget ditanyakan oleh orang-orang mengenai tips karir. Saya ngomongin karir, ngomongin investasi, saya ngomongin saham, emas, properti gitu. Jadi banyak hal. Jadi sekarang kalau ada yang nge-DM saya, Mas Riki tipsnya supaya Mas Riki tetap kelihatan happy terus gimana? Saya langsung kasih link YouTube-nya. Jadi seperti itu tuh. Betul. Patut dilihat gitu ya. Jadi banyak banget memang yang bisa saya lakukan yang dari dulu nggak pernah saya lakukan. Olahraga, bikin YouTube channel, terus saya jadi aktif trader sekarang di Bursa Efek Indonesia ya. Jadi hampir setiap hari saya meluangkan waktu jam 9, setengah 9 sampai jam 10 untuk trading saham saya yang selama ini saya cuman investasi doang, tapi karena saya punya banyak waktu saya main saham sekarang kayak gitu. Wow, luar biasa banget ya. Dan teman-teman bisa cek YouTube channelnya Ariki, yaitu Riki Sun Daily. Betul, Riki Sun Daily ya. Riki Sun Daily. Betul. Itu terbit tuh setiap seminggu ada 2 kali? Seminggu 3 kali. Pokoknya selang-seling. Kayak besok itu misal gini, Senin ada, Rabu ada gitu, Jumat ada. Nah kemarin tuh yang terakhir itu kan membahas tentang kuliah dan volunteer event. Kenapa tidak? Gitu kan. Terus kemudian AA pernah bahas juga tentang Tembus Officer Development Program salah satu bank kayak gitu kan. Betul. Terus ya ini yang paling lucu adalah yang paling unik lagi adalah AA membahas tentang ngobrol dengan tutor kampung Inggris yang ada di Pare. Betul. Pokoknya nama dicek Riki Sun Daily. Iya, coba ya cek ya. Pokoknya bervariasi lah tentang kehedonan juga ada ya. Keriaan ada. Tadi sempat sebelum kita bahas sebelumnya ini kan Ariki Sun bilang bahwa AA ini udah hampir 90 hari di rumah dan kabarnya bahwa AA juga dan teman-temannya on top memutuskan untuk bekerja sekarang untuk selama ini untuk WFH ya. Jadi memutuskan untuk pekerjaan itu semua di rumah. Nah, kenapa Young on Top memilih WFH sebagai pilihan untuk di era new normal sekarang? Oke, jadi per tadi pagi kita sudah secara official announce ke all employee kalau kita semua tim yang on top itu tidak perlu ke kantor lagi untuk melakukan pekerjaan. Jadi kita selamanya gini, kita bagi 2 istilah ya. Pertama work from home. Work from home. Nah, work from home ini kita gunakan selama COVID-19 masih ada di sekitar kita. Maka seluruh karyawan wajib bekerja di rumah, tidak boleh bekerja dimanapun selain di rumah ya. Di rumah, gitu. Terus yang kedua adalah remote kerjanya remote gitu. Tapi itu diberlakukan setelah COVID-19 nggak ada. Artinya, jadi nanti karyawan bisa kerja di mall, di kafe, di mana, intinya dimanapun gitu. Tapi itu bisa dilakukan setelah si WFH ini nggak ada, COVID ini nggak ada, betul. Dan kantor sekarang kita kasih nama bukan kantor Kemang lagi, tetapi Rumah Kemang. Jadi kita akan kita adakan pertemuan sebulan sekali hanya untuk temu kangen aja, bukan untuk bekerja, begitu. Nah, parameternya kenapa kita putusin itu? Kita udah ngelihatin beberapa review ya dari 3 bulan. Pertama efektivitasnya sangat efektif banget. Terus kita melihat nggak ada satupun kendala selama kita WFH, komunikasi bagus. Yang ketiga yang paling penting adalah result. FYI aja, secara hasil kita berkali-kali lebih tinggi dibanding ketika kita di masa normal. Gitu. Oh iya? Betul. Jadi memang kita sangat cepat banget berubahnya gitu. Jadi ketika kita dinyatakan WFH seminggu pertama itu tim leadership dan tim yang lain tuh mikirin, gimana caranya ya supaya kita tetap produktif, tetap dapat uang, dapat penghasilan. Nah, kita cepat banget dan anak-anak bisa adjust dengan perubahan itu. Berarti untuk event pun sendiri lebih banyak sekarang udah menggunakan webinar semua berarti dong ya? Betul, dan kurang lebih kita sudah ngelakuin 2,5 bulan dan webinarnya sudah 23 kali webinar dalam 2,5 bulan. Yang terakhir ini kan dengan BRI ya, kalau nggak salah ya? Betul, dengan Bank BRI, betul. Bank BRI, ya dengan direktur utamanya Pak Sunarso ya?
Betul, dengan Pak Sunarso. Tahu banget kan? Aduh, bagus, emang harus gitu sih, kalau nanya-nanya itu harus kepo dulu kan. Kalau nanya-nanya nggak tahu apa-apa kan bingung ya nanti. Iya, tapi anyway, untuk tim-tim yang berada di lapangan nih kan, apalagi kan webinar sekarang kan, bagaimana AA meyakinkan klien, Pak, oke, dengan Young on Top kita bisa tetap mengadakan webinar dan dalam arti menyukseskan lah acaranya. Misalkan kan yang ada sering di event Young on Top setiap tahun itu kan salah satunya memang yang tentang bagaimana personal orangnya ataupun apa yang kalau Young on Top donation dan lain-lain gitu kan. Nah, bagaimana Betul. tim dan Young on Top sendiri meyakinkan para klien bahwa gua ataupun tim Young on Top bisa melaksanakan hal tersebut melalui webinar dan ataupun dengan aplikasi lainnya. Oke, pertama track record kita ya. Jadi klien itu udah tahu banget yang on top kalau bikin acara, event offline itu selalu sukses gitu. Jadi kayak ada garansi aja kalau kerja sama Young on Top itu pasti sukses. Nah, saya tuh punya kesombongan itu ke klien ya. Jadi saya kalau ditanya, Mas Riki kenapa kita harus kerja sama dengan Mas Riki gitu ya atau dengan IoT nggak dengan vendor lainnya? Saya jawabannya gini, Pak, kita nggak punya track record gagal. Udah itu kesombongan yang memang selalu saya ingin ke klien. Tapi gitu. kesombongan Terus positif, Pak. Iya betul, kesombongan positif. Jadi saya cuma bilang kita nggak punya track record gagal gitu ya. Jadi selalu berhasil. Terus yang kedua adalah sebelum kita menawarkan webinar itu ke klien, kita tuh uji coba dulu sekali. Dan waktu pertama kali WFH, uji cobanya tuh saya jadi pembicaranya. Jadi yuk kita pengen tahu nanti yang nonton berapa orang, terus tampilan di webinarnya seperti apa, sebagus apa. Itu saya jadi kunci percobaan tuh. Jadi waktu itu temanya lobbying and negotiation skill ya gitu. With Ricky Son, dan tidak terduga lah ya. Dalam 2 hari publikasi itu yang daftar itu 1.200 orang. Wow, 1.200 dalam 2 hari. Betul. Terus begitu kita evaluasi, gila ternyata antusiasnya bagus banget ya Rick. Akhirnya kita improve terus. Nah, kita jual lah langsung ke klien. Ini kita kemarin sudah melakukan uji coba, tampilannya begini gitu ya. Paket kerjasamanya segini gitu. Akhirnya banyak klien tuh sekarang udah lumayan lah ya klien udah nempel di. Ya keren lah pokoknya kalau yang on top acara online aja acara off air aja keren, apalagi online. Betul banget. Karena aku sendiri udah ngerasain berapa kali, 2-3 kali lah kerjasama dengan yang on top untuk event musiknya ya waktu itu ya. Dan betul. Itu selalu profesional dan dalam artian juga kerjanya juga bagus dan benar-benar on time banget sih untuk segi kalau dari saya ya waktu itu sebagai player di pemain musik on time banget untuk waktunya gitu. Betul. Gak rugi sih. Ini aja bikin podcast on time ya. Ini kayak 1 menit gue nyari ini. Anyway, aduh. Nah, tapi teman-teman tahu nggak sebetulnya di balik kesuksesan? Oh ya, mungkin teman-teman followersnya Ari Kisun ataupun teman-teman yang mungkin tahu dengan Ari Kisun di Young on Top. Oh, Ari Kisun sekarang udah posisi yang sudah memang udah bercukupan lah intinya kayak gitu. Tapi saya waktu itu sering ngobrol dengan Ari Kisun, makanya kenapa saya bilang beliau adalah mentor. Beliau selalu memberikan advice kepada saya. Salah satu yang bikin kita sukses adalah kuncinya adalah bagaimana doa seorang ibu. Ini yang selalu Ari Kisun ketika saya ketemu beliau selalu memberikan advice seperti saya seperti itu. Nah, salah satu yang membuat Ari Kisun sekarang berada di posisi sekarang nih adalah doa ibu. Boleh dong cerita ke teman-teman nih salah satu tipsnya Oke, jadi kalau ngomongin cerita nih ya, orang itu ngelihatnya Ricky Son yang sekarang ya, gitu, happy terus kerjaannya, kerjaannya shopping ya, kerjaan shopping gitu, setahun bisa beli mobil 3 kali kemarin, gitu. Nah, jadi orang tuh ngelihatnya enak banget ya di Ricky Son, masih muda dan lain-lain gitu. Nah, tapi FYI di luar dari yang teman-teman lihat saya gitu ya, itu ada perjuangan yang sangat luar biasa. Pertama adalah saya terlahir memang dari keluarga yang bisa dibilang poor enough ya gitu ya, poor enough di gang yang sangat-sangat sempit, kumuh. Kalau teman-teman tahu Gang Samsi di Bandung Cicadas, betul, dan pokoknya lumayan miskin gitu. Terus begitu saya sekolah dan lain-lain,
saya ngelihat kok orang tua saya nggak pernah ngeluh ya untuk nyekolahin saya gitu. Bahkan terakhir waktu saya masuk kuliah gitu, saya nanya, Mama emang punya uang? Udah Mama udah jual sesuatu lah ya. Dan mamaku tuh punya uang waktu itu 6 juta untuk daftar aku ke sekolah tuh, ke kuliah. Terus begitu aku tanya, Mama punya uang berapa lagi? Karena harus bayar uang pangkal dan lain. Kata mamaku tuh, sisa 750.000 Ki katanya. Mah bisa buat beli sepatu sama tas nggak ya? Kan Iki pengen beli juga. Ayo. Terus waktu itu kita berangkat beli sepatu sama apa tas itu ke Babe, tau nggak Babe, barang bekas. Iya, barang bekas di Jalan Riau tuh. Jalan Riau. Terus mama, terus gini, Ki jangan lebih dari 250.000 ya, 500-nya biar buat ya sehari-hari lah gitu. Jadi beneran gue milih sepatu yang 100.000, milih tas yang 100.000, akhir itu pulang. Terus gue ngelihat mamaku kok nggak pernah ngeluh ya gitu untuk ini. Dan pas lulus kuliah itu kan ngelamar kerja ya ke 6 perusahaan, ke oil and gas, ke batu bara, ke perusahaan otomotif. Itu semuanya saya selalu izin ke mamaku. Jadi pagi-pagi aku bilang, Mah, aku mau wawancara di perusahaan tambang. Jam berapa Ki? Jam 10 pagi. Oke, Mama sholat duha ya. Itu semua interview saya, semua proses seleksi saya, mama saya yang ikut ngedorong by doa gitu. Bahkan masuk ke yang on top aja tahun 2015 saya diwawancara di lantai 4 ya. Apa lantai 3 saya lupa gitu. Mama saya sholat di musola lantai 1. Dan itu barengan. Jadi mama saya nganter saya ke Jakarta, saya wawancara jam 10 siang di yang on top. Di bawah mama saya berdoa di musola kantor itu gitu. Sambil sholat duha. Jadi saya bilang, gila keberhasilan gue tuh nggak semata-mata karena gue pintar. Karena kalau ngomongin pintar, nggak pintar loh. IPK gue 3,0 pas gitu. Jadi nggak ada lebihnya aja, nggak ada. Terus aktif di organisasi aja nggak. Saya non himpunan, non organisasi selama saya kuliah. Jadi kalau ditanya kenapa Ricky bisa keterima di 6 perusahaan tadi. Jadi 6 perusahaan tadi yang saya lamar itu ke 6-nya keterima semuanya gitu. Betul. Terus secara karir juga kenapa Ricky selalu bagus? Saya selalu bilang, gila libatkan orang tua lu di semua kegiatan lu, intinya begitu. Dapatin ridhonya, minta doanya. Jadi nggak semata-mata Ricky itu hebat, tapi di luar gini adalah baik perjuangan orang tua yang mereka nggak pernah ngeluh apapun yang mereka korbankan ke kita, bahkan kita nggak tahu mereka tuh udah berkorban apa aja. Nah jadi orang tua sih kalau menurut aku luar biasa. Ada nggak yang selalu pesan yang selalu disampaikan ibu kepada A di setiap AA kegiatan ataupun mungkin Ki misalkan ini mama selalu pesan ini ada nggak yang pesan khusus yang selalu AA ingat sampai sekarang di AA kenang gitu? Oke ya, kalau mamaku sih nggak pernah ngasih advice secara lisan ya, tetapi aku pernah angkat ini di keseharianku di Instagram, saya sharing bahwa kalau Fajar sering lihat ya, saya selalu bilang bahwa saya tuh seneng banget berbagi. Saya tuh seneng banget sedekah, FYI ya. Saya sebulan sekali saya pasti berkunjung ke panti asuhan. Terus berbagilah sama anak-anak itu. Kenapa saya ngelakuin itu? Karena yang setiap hari saya lihat waktu saya di rumah, waktu saya masih belum kerja, itu mama saya tuh selalu menyiapkan makanan untuk tukang beca yang lewat di depan rumah. Walaupun kita dalam kondisi miskin gitu ya, tapi mamaku tuh selalu di depan rumah tuh ada snack, terus ada minuman. Terus aku tanya, Ma kenapa mama taruh makanan di situ? Kalau ada tukang beca lewat, mereka capek, mereka bisa minum Ki. Lagian kan ini air putih, nggak mahal katanya gitu ya. Jadi aku bisa ngelihat bahwa mamaku tuh selalu berbagi. Jadi sekarang yang ada di otakku adalah saya sempat nulis juga di YouTube juga saya pernah bilang bahwa saya harus jadi orang kaya supaya apa? Supaya banyak harta yang bisa saya bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Saya harus banyak ilmu supaya ilmu tersebut bisa saya bagikan ke orang itu. Jadi lebih ke melihat orang tua bagaimana dia secara tulus berbagi ke orang yang membutuhkan. Seperti itu sih, jadi orang baik lah, intinya begitu. Iya, karena kalau dengan kita berbagi juga nggak akan ada habisnya ya, dalam artian malah berlipat ganda lagi yang Allah berikan kepada kita. Betul, aku cerita dikit ya Jar. Jadi gini, tadi aku cerita aku bisa beli rumah, aku bisa beli apartemen, aku bisa beli mobil kapan aja. Tapi tanya nggak, maksudnya itu bikin aku bahagia nggak? Saya kasih tahu, biasa aja.
biasa aja. Itu kayak achievement yang memang saya punya uang saya beli. Tapi ketika sebulan sekali saya datang ke panti asuhan, terus dia ngeliat asik ada Kak Ricky gitu ya, mereka salim ke gue, mereka senyum ke gue. Itu kebahagiaan yang luar biasa, bro. Itu priceless buat gue. Dan nggak bisa dinilai apa-apa ya. Lagi, iya, nggak bisa dinilai dengan apapun. Jadi kalau ditanya, gue kelihatannya aja beli ini beli itu, kelihatan bahagia gitu. Yang bikin bahagia bukan karena gue bisa beli ini itu kok, karena gue bisa berbagi lebih banyak ke banyak orang gitu. Jadi intinya adalah coba deh berbagi itu gila nggak ngurangin apapun, cuy. Gue mah nggak ngomongin uang ya, uang mah gue percaya gitu. Kita kerja keras, kita sedekah, Allah akan ngasih balik gitu. Tetapi hatiku bahagia aja ketika ngelihat mereka gitu bilang makasih Kak Ricky, terus mereka udah tahu setiap tanggal berapa aku akan datang, mereka udah siap-siap gitu. Iya, aduh itu yang bikin gue happy sih. Kalau benar. Aduh, pengen nangis. Oke, lanjut. Inilah yang makanya kenapa aku bilang Ricky adalah satu mentor juga yang memang banyak membantu saya juga di karir, karena memang Ricky tidak pernah pelit dalam membagikan ilmunya apapun itu, karena ya benar seperti Ricky bilang, ya apa yang kita punya sekarang pasti bukan semuanya punya kita, tapi harus kita bagikan lagi ke siapapun itu. Tidak hanya satu atau kelompok doang, tapi semua gitu ya. Selagi kita bisa memberikan, apalagi sekarang nih di kala pandemi. Nah, teman-teman mungkin bisa berbagi dengan cara, mungkin Ricky sekarang berbagi dengan cara melalui YouTube juga untuk ilmunya kayak gitu. Betul. Nah, mungkin teman-teman ruang cerita yang lain kalau misalkan punya apapun yang kalian bisa lakukan untuk bisa dibagikan, bagikanlah kayak gitu selama kalian masih mampu. Betul lah? Betul. Ini kan pandemik ini banyak banget karyawan yang di lay off ya, yang di PHK ya. Saya kasih, sedih banget cuy. Gue setiap hari itu dapat DMK, aku dapat di PHK, Kak Ricky punya lowongan kerja nggak? Wah itu bikin gue kepikiran setiap hari. Dan kurang lebih 1 bulan pertama selama WFH ini berjalan atau PSBB ini dijalankan, itu kan udah banyak banget PHK, dan alhamdulillahnya Fajar sampai saat ini aku sudah berhasil, alhamdulillah ya, ngasih kerjaan ke 12 orang. Kau bayangin, kelihatannya kecil 12 orang, tapi kita nggak tahu dia itu punya istri, berarti udah menyelamatkan istri punya anak, berarti udah menyelamatkan anaknya, punya orang tuanya, berarti udah menyelamatkan orang tuanya. Makanya kemarin saya sempat posting di Instastory saya, aku bilang, guys, alhamdulillah gitu, walaupun di dalam keadaan terbatas, saya berhasil mempertemukan pencari kerja dan orang yang nyari karyawan gitu. 12 orang, dan mereka nge-WA ke aku ya, Mas Ricky, alhamdulillah aku udah diterima sama Mbak Laura gitu ya. Terima kasih banyak ya Mas Ricky, semoga aku bisa melakukan yang terbaik, nggak malu-maluin Mas Ricky. Itu yang nerima perusahaan tuh bukan perusahaanku loh, tapi teman-temanku yang Rick tolong cariin ini dong gitu. Jadi aku share, makanya aku bahagia banget gitu. Jadi sekarang tuh bagaimana caranya kita bisa berbagi di kondisi apapun gitu, apapun itu, jangan pelit. Terus kemarin waktu masa bulan puasa, Jar. Aku sampai bikin postingan gini, untuk teman-teman UMKM yang jualan UMKM, boleh nge-tag aku supaya aku bisa repost. Dan itu banyak, Mas Ricky, terima kasih ya, PMP saya jadi laku, Mas Ricky kue kering saya jadi laku. Ngeri gak sih? Itu bahagia banget, orang cuma bantu posting doang gitu loh. Posting doang. Gitulah pokoknya. Oke. Tapi ya ngomong-ngomong tentang tadi pekerjaan di Young on Top sendiri, apakah ada dirumahkan atau tetap semua on position di pekerjaan? Alhamdulillahirabbil alamin. Dari hari pertama sampai sekarang, tidak ada yang dirumahkan sama sekali. Misalnya bukan dirumahkan, tidak ada yang di PHK. Kalau dirumahkan semua juga di rumah ya. Jadi kita di rumah, semua bekerja di rumah gitu. Tapi nggak ada yang di PHK sama sekali gitu. Terus yang kedua, bahkan kita sekarang lagi nyari, karena kita sekarang bermain dengan digital. Jadi sekarang aku lagi nyari 2 programmer tuh. Jadi buat teman-teman yang native reaktif kalau nggak salah ya, yang punya skill di native reaktif itu, yang untuk lagi cari 2 full timer programmer, karena kita mau seriusin digital kita gitu loh. Jadi alhamdulillah kita nggak ada layoff gitu ya. Nggak ada yang dirumahkan tanpa digaji, nggak ada sama sekali. Semuanya masih on point lah. On point. Nah, yang on top sendiri ya untuk next program yang akan dilakukan. Oh iya, salah satu yang on top donation tahun ini masih dilaksanakan nggak? Udah selesai kemarin. Udah selesai kemarin ya? Puasa kan. Udah bulan puasa kemarin.
sebelum bulan puasa, bulan Sebelum Februari, Maret ya. Oke. Betul. Nah, selain itu ada lagi nggak? Love donation. Love donation. Kalau tahun ini karena sekarang kita sudah memutuskan tidak akan ada offline activity sampai akhir Desember ya. Maka semua yang berhubungan dengan kegiatan offline kita tiadakan untuk mensupport pemerintah, intinya begitu. Jadi semua program-program kita, jadi sekarang kita ada namanya Youth Share Ramadan dan Youth Share Natal. Jadi bentuknya itu adalah crowdfunding gitu loh, untuk panti asuhan yang Islam, untuk panti asuhan yang non Muslim gitu. Jadi kita kemarin terakhir tuh, jadi kegiatannya terakhir tuh yang untuk Ramadan tuh terkumpul kalau nggak salah sekitar berapa puluh juta ya? 38 ya, 38 juta. Betul. Nah Oke. itu nanti abis ini yang Ramadan. Abis ini yang Natal. Betul, untuk panti asuhan non Muslim ya. Iya. Terakhir sebelum kita tutup di ruang cerita ini, pesan dari seorang Ricky Sun personal terkait teman-teman yang memang dia bekerja di luar, karena memang kerjaannya di luar, seperti paham lah, banyak ya teman-teman harus bekerja di luar, ataupun teman-teman yang punya privilege di rumah yang karena memang kerjanya di rumah atau WFH, dan sama orang yang masih bandel, kan banyak nih kan pertumbuhan pasien yang positif nih semakin hari semakin banyak, sudah kemarin 32.000 lebih lah. Nah, ada nggak tips dan saran dari seorang Rikeson untuk teman-teman semua ini, dan kasih semangat ke teman-teman garda terdepan yang menjadi untuk teman-teman penyembuhan COVID-19 ini? Ya, kayak pertama-tama saya mau sampaikan buat teman-teman sebenarnya yang terkena dampak ya dari sisi ekonomi, yang kena PHK ya dan lain-lain, tetap semangat ya. Jadi tetap semangat. Saya yakin ini untuk sementara gitu. Nah, sambil menunggu ekonomi jalan, perusahaan pada buka lagi, teman-teman asah skill selama di rumah ya. Jadi jangan karena nggak ada kerjaan lagi kita nggak melakukan hal-hal yang sifatnya self improvement, tapi lakukan self improvement dimanapun gitu. Jadi supaya nanti ketika ada possibility untuk kita nge-apply ke perusahaan tuh kalian punya new kompetensi ya gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat yang menjadi korban PHK perusahaan. Terus buat teman-teman yang mau nggak mau harus kerja di luar, saya paham banget. Saya nggak pernah nyalahin gitu orang yang, karena mereka diem di rumah juga, siapa yang mau ngasih makannya dan lain-lain gitu. Jadi mau nggak mau harus kerja keluar dan lain-lain. Intinya adalah tetap lakukan yang terbaik di pekerjaannya, karena sekarang itu orang rebutan untuk masuk kerja. Jadi buat teman-teman yang masih dapat pekerjaan dan walaupun harus keluar, lakukan yang terbaik ya, karena di luar sana udah ratusan ribu orang yang siap menggantikan posisi kita. Jadi pertama bersyukur, kedua lakukan yang terbaik, terus ketiga tetap jaga kesehatan, udah pasti itu. Terus yang ketiga adalah yang di rumah aja, yang kerjanya WFH gitu ya. Nah teman-teman juga itu banyak waktu kan, jadi karena nggak ada travel time dan lain-lain. Nah teman-teman juga bisa melakukan hal lain di luar dari pekerjaan gitu ya. Misalnya kayak saya nih, saya tuh seminggu setiap seminggu tuh 4 kali malam-malam itu ada professional English speaking gitu. Saya ikutan di kampung Inggris Pare. Itu setiap seminggu 3-4 kali itu. Jadi ada professional room yang isinya ngobrolnya itu tentang, tapi harus bahasa Inggris dan lain. Karena saya pengen bahasa Inggris saya lancar dan yang lain kayak gitu. Terus buat teman-teman yang masih bandel, nah ini yang paling saya kesel sebenarnya. Memang kalau nggak keluar kalian mati juga enggak gitu. Intinya adalah tolong dong jangan sampai pengorbanan saya yang di rumah terus, pengorbanan tim medis, pengorbanan pemerintah untuk ngasih bansos, luar biasa kerugiannya. Tolong dong mengerti ya gitu. Jadi kalau kalian nggak bisa memberikan benefit untuk pemerintah, ya jangan merugikan, intinya gitu. Jadilah orang yang plus, yang standar aja. Jadi ngasih kerugian enggak, ngasih positif juga enggak gitu. Jadilah yang enggak ngasih dampak apapun gitu ya, daripada keluar kalian menyebarkan virus dan lain kayak gitu sih. Setuju banget, setuju banget dengan statement AA. Jadi yang tadi salah satunya adalah yang masih diberikan kesempatan untuk kerja di rumah, bersyukurlah, dan yang pun yang harus bekerja di luar,
bekerjalah dengan semaksimal mungkin, karena benar banget tadi, banyak yang orang yang akan siap menggantikan kalian ketika nanti kalian tidak bersyukur gitu ya. Betul, Dan betul. satu lagi adalah yang tadi tentang kita sama-sama, ini COVID ini tidak akan bisa selesai kalau tidak adanya kita saling gotong royong antara satu dengan lain. Tidak ada unsur apapun itu, mau itu agama, ras atau apapun, tapi ini semua untuk kita semua. Kalau kita nggak sama-sama bergotong royong, ini nggak akan kelar. Jadi teman-teman, janganlah jadikan pandemi ini sebagai hal yang mungkin membosankan atau gimana, tapi jadikanlah hal ini untuk teman-teman bisa melakukan hal kreatif dan juga inovatif yang bisa memberikan manfaat banyak, seperti tadi Arik Kison juga bilang. Oke, terima kasih banyak Arik Kison untuk waktunya. Thank you banget Fajar. Terima kasih buat pendengar ruang ceritanya Fajar. Semoga sedikit bermanfaat lah ya. Yang penting Arik Kison tetap selalu sehat dan juga amin. Kita sama-sama berdoa semoga ini cepat berlalu dan amin. Aku harap nanti kita bisa bertemu dengan mungkin wajib. Pasti ada perbedaannya karena dengan new normal ini. Betul. Kita selalu berdoa Arik Kison sehat dan aku juga sehat. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Arik Kison, Ricky_Son, untuk teman-teman yang mau nanya ataupun misalkan ataupun ya mungkin mau lihat YouTube channelnya juga Arik Kison, boleh. Itu namanya adalah Ricky Son Daily, yang hadir setiap seminggu 3 kali ya. Betul. Dan juga teman-teman bisa follow juga Young on Top untuk update informasi terkait informasi Young on Top. Anyway, sekali lagi ya, terima kasih banyak. Jangan lupa juga sama-sama, subscribe Ruang Cerita Fajar. Oh, iya pasti. Thank you banget ya. Ya, atur nuhun. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.